jurusan kehutanan Fakultas Pertanian. Jadi saya nulisnya harus yang begini-begini nih, Lampung Mangrove Center, ini konservasi. Kita selalu tanamkan nggak apa-apa, adik berbeda sama orang-orang Jepang itu. Pendidikan untuk perempuan atau untuk wanita itu penting, ya. Kenapa? Bahkan lebih penting, maaf, dari pria. Kenapa gitu membuat komunitas bahasa Jepang ini alasannya? Baina Sari Dewi atau Mbak Dewi, begitu sapaan akrab dari para mahasiswanya di Fakultas Pertanian. Dosen Unila ini telah mendirikan kelas bahasa Jepang untuk membantu sekitarnya. Saya bertemu beliau di kediamannya. Sosoknya yang hangat membuat nyaman bercerita banyak hal, pengalaman, semangatnya, bahkan bercerita bagaimana sosok perempuan seharusnya. Halo teman-teman, saya kembali lagi bersama saya Azhar Askia yang sudah bersama narasumber pertama kita. Dan salam dulu. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kayak gitu bukan Kak? Iya, kalau kayak gini biasanya kalau nyapa guru itu sensei, konnichiwa. Sensei, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Mungkin masih belajar teman-teman. Oke deh. Nah, ini alhamdulillah terima kasih karena sudah diberi kesempatan gitu untuk mengunjungi kediaman Kakak. Nah, di sini saya udah bersama Kak Dewi tadi udah lihat gimana proses kelas bahasa Jepang. Lalu bagaimana sih prestasi-prestasi yang tidak hanya prestasi gitu, tapi kita melihat sisi lainnya yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana kabarnya selama pandemi ini kan udah mulai offline lagi, kegiatannya selama ini gimana Kak? Kalau di Unila kan sejak pandemi COVID-19 kita belajarnya online ya. Kita belajarnya online, jadi ya saya ngajar dari rumah gitu. Semua Bapak Ibu dosen juga semua ngajar dari rumah secara online kepada mahasiswa. Dan ini baru beberapa hari ini kita boleh mix ya. Boleh online offline, jadi gabung begitu bersamaan, blended gitu ya, tatap muka sama online gitu. Beberapa dosen sudah full tatap muka, kalau saya mah ya blended lah. Ini biasanya kalau ngajar lebih sering offline atau online nih Kak? Saya online, karena hampir 2 tahun ini online. Oh, online. Kemarin tuh sebelum Ramadan itu sudah mulai ada edaran rektor kan, diperbolehkan blended gitu ya. Tapi saya masih pilih online. Ngajar di Unila itu, saya masuk Unila sebagai CPNS itu 1998. Jadi berapa? 24 tahun ya? Udah. Lama ya? Lumayan gitu, sudah di atas 20 tahun gitu. Iya. Dewi juga adalah seorang peneliti. Berbagai penelitian sudah pernah ia lakukan, terutama yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, flora dan fauna. Sejak tahun 2020 saya menjadi ketua tim konservasi Universitas Lampung, dan salah satu tugas dari tim konservasi yang berjumlah 27 orang itu adalah salah satunya tugasnya mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan di Universitas Lampung, juga termasuk dalam mengelola rusa. Oh iya. Di Unila. Ya ada 11 ekor ya rusa di Unila sekarang. Iya, alhamdulillah ada banyak gitu. Selain profesi sebagai dosen dan peneliti, beliau juga aktif di bidang pramuka. Bahkan di tahun ini beliau mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pramuka inspiratif. Saya ya dosen ya mengajar ya. Dosen. Terus juga sekarang sedang diberi amanah oleh Pak Rektor sebagai ketua tim konservasi Universitas Lampung. Kemudian diamanahkan juga oleh Pak Rektor sebagai ketua gugus depan 11034 Pramuka Universitas Lampung. Jadi di bawah Pak Rektor itu ada WR3 sebagai Kamabikus Harian, kemudian di bawahnya ada Ketua Goda Putri, Ketua Goda Putra. Yang Ketua Goda Putri Unila saya, dan Ketua Goda Putra itu Prof. Irwan Sukri Banua. Di tengah kesibukannya sebagai dosen, beliau juga aktif sebagai penulis buku.
Sudah lebih dari 50 buku berhasil ia terbitkan. Temanya pun beragam, mulai dari lingkungan, budaya, sampai religi. Di sini kan udah banyak nih buku-buku yang merupakan, ini baru beberapa aja nih, belum semuanya. Nah, kalau selain itu kesibukan ibu kan juga menulis. Nah, menurut ibu menulis itu apa sih bu bagi ibu gitu, makna tersendiri? Ya, kalau Asar lihat sampel buku-buku ini baru ada 53 ya, 53 buku yang berhasil terbit ya. Baik saya sebagai dosen bersama rekan-rekan dosen maupun saya secara sendiri. Jadi bukunya itu ada dua versi, ada buku akademik dan non akademik gitu ya. Jadi kalau kayak gini ya, ini Ayunan Langkah di Negeri Gempa, ini buku non akademik. Jadi ini cerita saya waktu saya S3. Nah, ini kalau misalnya dibaca sama Asar, bisa jadi Asar bisa lanjut S3 ke Jepang. Amin. Gitu ya. Karena ini bisa menggugah semangat. Ini ada yang nulis saya sama Sunohadi. Sunohadi itu mahasiswa S1 dengan beasiswa Mamuka Gakuso juga. Saya juga beasiswa Mamuka Gakuso tapi khusus untuk S3. Gitu, kita nulis bareng di sana, cerita bagaimana suka duka kita selama di Jepang. Kalau ini buku rusa, ini selama mengelola dari 2020, 21, 22 kita sudah terbit 4 buku ya tentang penangkaran rusa atau tentang konservasi rusa di Universitas Lampung. Ini apa? Ini oh, ini di lahan kering. Ini berarti ini buku waktu kami menulis dengan Prof Sugeng di Menggala. Waktu itu ada data biodiversitas flora fauna, sayang kalau nggak ditulis gitu ya, akhirnya kita tulis ya. Ya kalau ini buku Lampung Mangrove Center, ini pada tahun 2016 saya menjadi kepala pusat studi di Universitas Lampung. Namanya Pusat Studi Pesisir dan Kelautan. Ada sekitar 3 buku terbit pada waktu saya menjadi kepala pusat di Unila. Salah satunya di Lampung Mangrove Center, Upaya Riset dan Pengabdian untuk Bangsa. Saya, Pak Rudi, sama Pak Ahmad siapa nih? Harrison, Ahmad ya. Harrison. Ini dosen teknik Pak Ahmad Harrison. Jadi kita kolaborasi, kita nulis tentang LMC. LMC ini kebanggaan Lampung loh, ya, kebanggaan Unila ya. Karena kita punya punya stasiun riset lah istilahnya di sana ya, di LMC ini di Labuan Maringgai, Lampung Timur. Ini yang non fiksi nih. Ya, kalau ini saya udah sempat baca juga gitu. Yang ini apa yang hitam? Yang ini saya baca juga nih. Oh, iya. Nah, ini kan sebenarnya menarik sih karena kadang kayak sebuah catatan gitu, setiap perjalanan kita itu ternyata mempunyai hikmah atau nilai tersendiri gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, selain tadi yang disebutkan, ada makna tersendiri lagi nggak menulis gitu bagi kakak sendiri gitu? Buat saya menulis itu hobi sih ya asalnya. Jadi kalau hobi itu begitu ada kesempatan, ada waktu ya saya nulis gitu ya. Kadang lagi nunggu pesawat ya, udah pakai HP, udah ngetik gitu ya. Nanti begitu ada kesempatan pindahkan ke laptop terus dirapikan gitu. Jadi hampir setiap saya kemana gitu ada aja catatan itu yang saya tulis gitu ya. Jadi karena hobi asalnya, jadi lama-lama ini mengalir. Tapi ada pesan dosen saya waktu saya S1 dulu di UGM bilang gini, artefaknya seorang dosen itu adalah buku atau tulisan. Jadi sebanyak mungkin tinggalkan buku, tinggalkan tulisan untuk mahasiswa-mahasiswimu dan orang-orang di sekitarmu. Saya pegang tuh kalimat itu dan alhamdulillah baru 53 buku terbit sampai hari ini. Kalau saya juga ini nih kan Bu, suami ibu juga menulis gitu, anaknya juga menulis gitu Bu. Nah ini kalau boleh tahu Bu, bagaimana kan kadang ada tidak semua anak gitu mengikuti hobi orang tuanya gitu kan. Bagaimana cara ibu gitu menanamkan menulis ini kadang sebenarnya bukan bakat, tapi kayak sebuah kebiasaan atau keharusan gitu. Ada nilai tersendiri. Kalau saya cara ininya ke Sakura misalnya ya, anak saya yang paling bungsu itu cara memotivasinya
lucu ya. Dia kan suka jajan ya. Iya. Jadi Oh iya, kalau masih kecil gitu iya, ya. kalau dia ngasih satu tulisan tentang di kelas dia hari itu, maka diganti dengan 10.000. Oh iya. Itu cara ini ya, menarik. Nanti dia pulang dari sekolah, mama aku punya cerita gitu ya. Apa ceritanya? Tulis, udah ditulis gitu kan. Ya dia kasih ke saya, ya nanti mau bayar ya. Jadi Oh, iya. keluar uang. Yang gitu. penting tertarik dulu gitu ya. Tapi nanti uangnya tidak dihabiskan. Misalnya dikasih 10.000, dia hanya ambil 2.000, 8.000-nya masuk celengan. Waktu di buku pertama Sakura itu terkumpul uang sampai 1,8 juta. Hasil dia nulis, saya kasih, nulis, kasih gitu. Terus dia buka celengannya, sudah itu dia sumbangkan uang itu ke saudara kita yang mau umroh waktu itu. Semua dikasih. Terus dia bilang, mah tapi ini kan untuk aku beli sepeda listrik, dia bilang gitu. Tenang, nanti Allah yang bayar, dia bilang gitu. Jadi uangnya 1,8 juta hasil dia nulis itu diberikan ke uaknya yang mau umroh. Kemudian dalam 2 bulan saya dapat rezeki bisa belikan dia sepeda listrik. Masya Allah. Itu enggak, sebenarnya kadang ini sih Bu, menarik juga. Kadang anak kecil tuh susah Bu untuk Iya, menulis. susah. Gitu. Jadi selain itu bagaimana cara mengasahnya itu kan kadang bahasanya kalau kalau SD itu ada juga tugas menulis karangan gitu. Saya biarkan aja. Saya bilang ada yang mau nulis apa aja terserah gitu. Oh jadi terserah apa yang dipikirkannya Iya, gitu. apa dipikirkan dia pada waktu dia bosan, dia tulis, dia tidak menulis tapi di buku tulis itu dia gambar. Dia gambar wajah teman-temannya dengan gayanya dia gitu ya. Ya itu akhirnya saya screenshot, saya pluk gitu, saya bantu letakkan di buku dia. Itu aja sudah ekspresi dia gitu ya di dalam buku itu. Terus juga di bukunya ada terjemahan bahasa Jepangnya, jadi 2 bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Bisa kita semua kita bisa memotivasi putra putri kita untuk menulis ya. Oh iya tadi kan di sini nih ada ini apa? Oh ya, ini hiasan dinding ya. Hiasan nuansa Jepang gitu. Nah, yang kita tahu kan Ibu juga membuat kelas bahasa Jepang gitu, dan saya juga udah dengar gitu kalau bahasa Jepang ini gratis gitu. Dari Ibu sendiri kenapa gitu membuat komunitas bahasa Jepang ini Bu, alasannya? Kelas Jepang ini berdiri persis sesudah saya pulang dari Jepang 2009. Saya pulang April, kemudian Oktober sudah ada kelas ini. Latar belakangnya dari pengalaman saya pribadi bahwa ternyata belajar bahasa Jepang itu sulit. Udah sulit, saya mau tambahin lagi mahal. Ya. Dan saya waktu mau berangkat itu hanya dapat peluang belajar itu 6 bulan. Dibayari oleh pemerintah di Bandung, di Unpad. Dengan bekal itu saya termasuk level intermediate waktu di Jepang. Tapi dengan level itu tidak cukup untuk S3 di Jepang. Saya merasa keteteran. Nah, dengan latar belakang itu saya ingin generasi di bawah saya yang berangkat ke Jepang itu punya kemampuan belajar bahasa Jepang yang baik ya, yang levelnya mumtaz ya, mumtaz gitu. Supaya nggak kayak saya gitu. Jadi latar belakangnya dari keperihan saya, kesedihan saya karena bahasa itu susah. Saya komunikasi dengan sensei di Jepang, saya ngomong bahasa Inggris, sensei paham nggak paham gitu. Terus sensei tuh pintar ini nulisnya gitu, tapi nulisnya kanji. Jadi saya waktu disertasi itu kesulitan, gimana ini kanji apa artinya gitu ya. Sampai saya minta bantuan sama teman Indonesia yang pintar bahasa Jepang. Dari situ saya berpikir, mahasiswa Unila, mahasiswa siapapun yang ikut di kelas Jepang yang saya buat harus pintar dan harus lebih pintar dari saya gitu, supaya nggak ngalamin sedihnya saya berkomunikasi susah sama orang Jepang. Padahal saya udah level intermediate loh, berangkat. Kadang berawal dari ini apa yang dirasakan. Iya, yang saya rasakan itu susah kalau bahasa itu setengah-setengah menguasainya. Jadi asal belajar bahasa Jepang ya sampai mumtaz ya. Aduh, jadi saya deg-degan sendiri. Kayaknya kalau saya ikut kelas Jepang ini udah takut bisa nggak ya gitu, karena ini
kadang kalau misalnya bahasa Inggris kan mungkin kita udah bisa itu udah terbiasa gitu, Biasa. kita udah telinga kita tidak asing gitu. Iya. Kalau bahasa Jepang ini kan ada 3 tulisan ya jenisnya, 3 hiragana, aksaranya. katakana, sama kanji ya. Nah itu kalau kakak sendiri ngajarnya sendirian atau dibantu dengan yang lain? Kalau di kelas Jepang ini saya dibantu dengan senior ya. Jadi ada namanya Andre Kung, itu dia sudah berapa belas tahun ya, sejak 2010 atau 2011 dia gabung. Dia kemudian waktu kan kita ada pertukaran mahasiswa ya, sama mahasiswa Unila dengan mahasiswa Tokyo University of Agriculture and Technology every year, setiap tahun. Itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, mahasiswa Unila berangkat ke sana, ke kampus dulu, kampus saya waktu S3. Itu sudah sekitar 15 orang mahasiswa Unila. Jadi bukan hanya pertanian, kehutanan, bukan, tapi dari MIPA ada, dari FISIP ada juga. Jadi FISIP. Satu orang. Tapi kan kalau tidak salah Jepang itu lebih apa ya? Yang ditarik itu biasanya yang jurusan saintek gitu. Enggak mesti. Kemarin itu Yuli Chang itu dari FISIP ya. Kemudian Sandi itu dari MIPA, terus siapa lagi ya? Ada dari AGB juga, ada dari kehutanan. Ya, jadi sudah berbagai fakultas, jurusan, udah mulai. Yang penting seleksi dan lolos gitu. Gitu. Sudah sekitar 15 mahasiswa Unila yang berangkat. Oh, yang berangkat itu sudah ini. Iya, saya juga ini sih pernah baca korannya juga gitu. Dan itu kalau saya dengar juga dari mahasiswa juga, beberapa mahasiswa, kalau itu juga ibu yang merekomendasikan ke rektor juga, tidak Bu? Iya, karena itu kan butuh butuh surat rekomendasi dari rektor, dari universitas, terus konversi nilai ya, misalnya IPK juga kan dibutuhkan. Macam-macam dia itunya, syaratnya itu, dan memang ditutup dengan rektor tanda tangan gitu. Saya mengantarin aja mahasiswanya, ayo ke Pak Rektor gitu, tanda tangan gitu. Terus surat itu dikirim, berkasnya langsung ke Jepang, ke kampus. Berarti sudah sekitar berapa? Mulai bergaya kogum itu berapa ya? Kalau nggak salah 2012 sudah ada yang berangkat 1 orang. Ada ini nggak sih Bu, kayak misalnya ada kalau udah selesai nih, ada mereka juga disuruh mengajar tempat lain juga, atau ada seperti itu Bu? Nggak ada, jadi terserah adik-adik semua yang ikut ya. Cuma biasanya mereka berbagi juga. Cuman saran dari saya, karena mereka mendapatkan ilmunya secara gratis, maka berbagilah juga dengan gratis gitu. Kalau bisa jangan berkomersil ria gitu. Jadi volunteer juga gitu, karena dapat ilmunya juga volunteer mereka di sini. Ya, harapan saya semakin banyak yang menyebarkan bahasa Jepang secara gratis, karena dia bahasa yang mahal ya untuk dipelajari. Jadi akan semakin banyak orang yang cerdas dan bisa berangkat ke Jepang untuk sekolah. Oh, jadi saya juga jadi pingin ikut gitu. Mudah-mudahan yang pada tular ya. Saya dan teman-teman juga. Ya, untuk berangkat. Dan itu kalau tidak salah ini ya Bu ya, juga mereka juga disuruh menulis juga ya Bu, kalau saya tidak salah dengar gitu. Menulis untuk mungkin Ibu juga menanamkan budaya menulis juga untuk mereka yang sudah pulang dari Jepang. Jadi ada draft buku nih, masih ongoing untuk publish ya. Jadi itu buku pengalaman-pengalaman yang student exchange, namanya Step Tuat. Student exchange Step Tuat itu singkatan dari Tokyo University of Agriculture and Technology. Itu ada beberapa sekitar 10 mahasiswa yang udah tulis itu. Saya gabungin tuh, terus kita bungkus juga jadi buku. Insya Allah. Pengennya publishnya tahun kemarin ini udah lewat. Jadi pengalamannya itu pasti bisa dibaca juga dengan yang lain. Iya, supaya lebih banyak lah getuk tularnya ya, banyak. Ya karena volunteer ya, caranya mudah-mudahan itu jadi salah satu amal jariah kami. Itu juga ini nggak sih Bu? Ada kalau misalnya kan menulis gitu. Nah itu biasanya disebar kemana aja gitu Bu? Kalau kan biasanya kita kalau nulis ya kita setor ke Unila untuk dipublikasikan. Oh, jadi di Unila juga ini? Nah, di Unila tuh ada Bapak Ibu dosen itu difasilitasi oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kita store bahan tulisannya, kemudian nanti LPPM yang mencarikan penerbitnya.
Tapi memang harus sesuai bidang ilmu kalau yang itu, yang LPM. Kayaknya saya kehutanan ya, jurusan kehutanan Fakultas Pertanian. Jadi saya nulisnya harus yang begini-begini nih. Lampung Mangrove Center, ini konservasi biodiversitas, kemudian ini misalnya Amazing Dung Beetle ya, Amazing Power dari Dung Beetle. Ini sesuai bidang ilmu. Tapi kalau yang ini perjalanan haji di waktu muda atau ibadah haji pada waktu saya sebagai dosen itu ya, ini non akademik ya. Kalau non akademik ini tidak dibiayai oleh Unila, biaya sendiri. Ya, kita kontak ke penerbitnya, kemudian apakah penerbitnya mau menerbitkan. Kalau mau menerbitkan ya kita kasih gitu ke penerbitnya itu, seperti itu. Ini mungkin di luar ini, di luar bidang ini. Saya tertarik sih Bu, karena kan saya juga udah tahu gitu kalau S1 di UGM ya Bu ya. Jurusan apa itu? Kehutanan. Kehutanan. S2-nya? Kehutanan juga, di UGM juga. Apa S3-nya? S3-nya kehutanan juga. Ya, tapi di ini ya, di Jepang ya Bu ya. Di Tokyo. Nah, menariknya gini Bu. Mungkin ada beberapa tidak berpikiran seperti ini, tapi masih banyak gitu di Indonesia kalau perempuan itu tidak usah sekolah jauh-jauh, tidak usah tinggi-tinggi. Misalnya S1 aja dong, itu paling tinggi gitu. Kasian banget kalau gitu. Iya Bu, itu bahkan saya juga pernah mendapatkan kata seperti itu gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri tuh pandangan Ibu tentang pendidikan untuk perempuan itu bagaimana? Pendidikan untuk perempuan atau untuk wanita itu penting. Ya, kenapa? Bahkan lebih penting, maaf, dari pria. Kenapa coba ya? Karena perempuan itu akan menjadi ibu untuk putra putrinya ya. Kalau ibunya cerdas, memiliki pendidikan yang tinggi ya, insya Allah anak-anaknya menjadi cerdas ya. Kalau anak-anak putra putri kita ini menjadi cerdas ya, maka generasi muda, generasi yang akan datang itu akan menjadi generasi yang cerdas. Kalau generasinya sudah cerdas, maka Indonesia ini akan terus bangkit ya, karena generasinya pintar. Karena apa? Karena memiliki ibu yang cerdas. Nah, Asar umurnya berapa? Umurnya udah 22. 22. Bentar lagi nikah ya. Saya kan nikahnya 25 nih ya. Berarti 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi insya Allah sebelum 3 tahun sarjana ya. Asar sarjana terus menikah kan. Menikah. Bayangkan kalau Asar yang sudah sarjana ilmu komunikasi ya, membesarkan putra-putrinya ya dengan kemampuannya sebagai seorang sarjana dan seorang ibu, bisa dibayangkan anak-anakmu nanti menjadi anak-anak yang hafizah, yang pintar berkomunikasi, yang pintar ini, pintar itu. Kenapa? Karena emaknya pintar gitu ya. Jadi pendidikan buat saya, khususnya perempuan, itu sangat penting. Tapi walaupun misalnya berpendapat seperti itu, tapi kan banyak juga perempuan yang keamanan, karena alasan keamanan, jadi tidak boleh jauh-jauh gitu. Misalnya kan udah misalnya kalau saya ini kan domisilinya Lampung gitu, jadi udah di Lampung aja gitu. Nah, Ibu sampai bisa kan Ibu domisili di Kalianda. Nah, tapi S1 S2-nya di UGM, di Jogja. Lalu S3-nya lebih jauh lagi sampai luar negeri gitu. Nah, itu yang membuat banyak alasan gak usah jauh-jauh, di sini aja gitu, karena perempuan. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Tanggapan itu tidak salah ya untuk melindungi putra putrinya ya. Tetapi kalau misalnya orang tua saya itu memberikan kebebasan, Dewi mau kuliah di mana, silakan aja coba tes gitu ya. Tes ternyata lolos beasiswa gitu. Ya udah sekolah mak ini dipanggil gitu di UGM gitu kan. Ya udah berangkat aja. Oh, gitu. Dibolehin sama boleh gitu ya. Jadi ternyata orang tua zaman saya aja dulu sudah punya keikhlasan untuk melepas putra putrinya untuk sekolah ya. Keren ya ibu saya sama bapak saya ya dulu ya. Masya Allah. Pas keluar negeri juga nggak ada. Keluar negeri juga, kalau keluar negeri sudah dengan suami ya. Kalau keluar negeri saya sudah minta izin sama suami, setahun duluan berangkat, kemudian suami dan Safira anak saya pertama itu nyusul. Jadi kami bertiga di Jepang selama 4 tahun. Pak Sori 5 tahun. Oh juga suami juga ikut ini? Suami ikut tapi sekolah S2. Saya S3 waktu itu, Safira SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Jepang. Oh iya, kan ini tadi saya dengar katanya kalau anak nyusul gitu kan. Berarti pendidikan anak bagaimana? Waktu Safira berangkat itu lulus TK di sini.
kemudian berangkat ke Jepang tuh kelas 1 SD. Jadi dia sama, dia 7 tahun, dia kelas 1 SD. Pas waktunya umurnya Safira waktu itu, di pas 7 tahun dia bisa masuk di SD di sana. Memang penyesuaian kan nggak bisa bahasa Jepang ya. Tapi ternyata sekarang Safira lebih pintar bahasa Jepang mungkin dari karena saya. faktor umur lebih muda itu mempengaruhi Gold juga. age ya, belajar bahasa itu ya pada usia emas itu nangkepnya seumur hidup. Ingatnya itu seumur hidup. Jadi luar biasa emang kalau pada usia yang kayak Hasan menghafal Al-Quran ya, itu gold age ya waktu masih SMP itu masih SD SMP itu daya ingatnya luar biasa. Ini Hafizah loh, 30 juz, Masya Allah ya. Kalau salah anak Jadi malu ya. ya saya juga dimalu nih gitu. Tapi dari situ kan bahasanya apa ya, selain pendidikan gitu juga bahwa agama juga penting gitu. Nah kalau menurut dari kakak sendiri nih, kenapa sih kita harus juga, kan dari anaknya juga ditanamkan untuk menghafal Al-Quran. Nah kalau dari kakak sendiri, iya saya kebetulan saya sudah berkenalan gitu. Pondasi agama itu penting ya. Saya ada moto itu belajar sambil terus berdoa. Jadi belajar ngerjakan tugas-tugas di kampus ya saya kerjakan, tapi doa nggak pernah lepas. Jadi setiap apa yang saya lakukan itu selalu ada permohonan pada Yang Maha Pencipta ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi barokah buat saya, buat anak-anak, buat keluarga, buat lingkungan dan masyarakat, bahkan buat Indonesia. Insya Allah. Iya kadang saya tidak menjelekkan siapa-siapa, tapi kebanyakan misalnya berkarir gitu sampai tinggi-tinggi, tapi agama tuh tidak dijadikan pondasi gitu. Nah itu mungkin apa ya, bisa nilai yang mungkin bisa kita terapkan gitu, yaitu yang sangat penting juga gitu. Jadi kalau perempuan itu, saya nulis buku nih, tapi saya masih nyuci piring. Saya nulis buku sebanyak ini 53 buku. Saya masih nyuci baju bersama anak. Saya masih nyapu, saya masih ngepel. Itu saya masih kerjakan bersama anak-anak di rumah. Jadi nggak boleh sombong perempuan itu ya. Kodratnya ada. Dia sebagai, kalau saya sebagai ibu ya, terus juga sebagai dosen, saya kan ya sebagai penulis, juga peneliti, banyak ya. Tapi itu semua bisa kita lakukan, insya Allah. Menanamkan nilai agama kepada anak-anaknya sangatlah penting, dan baginya juga pendidikan adalah nomor 1. Tetapi ketika putrinya mendapatkan nilai rendah, ia tak lantas memarahinya karena ia sadar bahwa nilai kejujuran harus dihidupkan. Kayaknya tadi di sini kan saya tadi dengar kalau anak nyusul setahun kemudian gitu. Nah itu kalau anak itu pendidikannya lanjutnya berarti langsung SD gitu ya? SD. Jadi SD kelas 1, 2, 3, kemudian kami pulang. Kemudian Safira masuk di Indonesia kelas 4 gitu. Tapi tunggu nggak bisa bahasa Indonesia. Kacau. Tapi kan kalau tidak salah udah bisa bahasa Jepang belum pas? Belum, sama sekali belum. Jadi belum sekolahnya bisa bagaimana Jepang. gitu ya? Jadi dia masuk ke sekolah Jepang yang harus dekat dalam zonasi rumah, di bawah sekitar 1 kilo. Ya masuk ke kelas nggak ngerti apa-apa, tapi ngikutin aja gitu. Tapi nanti ada seminggu 2 kali ada yang datang orang Indonesia yang menerjemahkan, dia itu artinya ini artinya ini gitu ada. Itu volunteer orang Indonesia yang sudah 30 tahun, namanya Linda Sensei waktu itu. Jadi ya dia dibantu diterjemahkan begitu. Kemudian ada buku komunikasi orang tua sama anak. Kebetulan saya dapat senseinya itu gurunya Safira itu pintar bahasa Inggris. Jadi komunikasinya lancar di buku itu. Ini ketinggalan ini Safira ketinggalan ini di bukunya itu dicatat. Besok tolong bawa ini saya udah paham gitu. Lama-lama dapat sensei yang full bahasa Jepang, ya udahlah belajar juga. Bisa komunikasi. Selain kan waktu itu sempat jadi kendala juga berarti ya, karena baru belajar dari nol gitu bahasa Jepangnya. Banget. Yang mungkin kakak tahu sendiri ini dari anak pertama Safira, selain kendala bahasa ada kendala lagi nggak ketika
mungkin di lingkungan baru atau di sekolah barunya gitu? Safira itu kan pakai jilbab, Oh, iya. saya juga pakai jilbab waktu di Jepang, tapi Iya, nggak iya. lepas hijab. Itu ya anak-anak ya, Oh, iya. kan anak-anak Jepang nggak ada yang pakai jilbab, jadi dia jadi makhluk aneh di sekolahnya. Ada satu dua yang nakal gitu ya, ya karena jilbabnya itu dia jadi ya asing gitu ya. Bahkan kalau berenang juga dia pakai busana muslim. Oh, tetap ya? Iya, kan ada kelas renang di sekolah itu. Saya belikan baju renang muslim dari Indonesia. Jadi sungguh aneh kami di sana gitu. Tapi ya anak saya bisa bertahan, kemudian Tapi mungkin sempat ini juga pernah ya, sempat- mengeluh gitu. Iya, sempat nangis. Oh, gitu. Kalau ini kadang-kadang ada yang lempar bola ke badan dia itu sambil ngejek gitu ya. Apa bully ya kalau istilahnya gitu ya. Karena dia pakai jilbab itu. Tapi sensei di Jepang sangat baik ya, Oh, iya. sehingga dia selalu dimotivasi teman-teman di kelasnya. Oh, teman di kelasnya no problem, tapi teman lain kelas itu kadang suka iseng sama dia gitu. Itu kita ngalamin sebagai minoritas ya di Jepang, muslim ya, tapi kita gambar teru hitam. Tapi selain itu gimana sih Kak, gimana ya cara biar anak itu tetap ini termasuk ini ya menarik, kadang mungkin karena masih anak-anak lah udah nggak apa-apa nggak pakai jilbabnya gitu. Nah ini gimana sih cara buat anak tuh tetap mempertahankan gitu nilai-nilai yang diambilnya gitu? Iya, emaknya dulu lah. Iya, oh gitu. Emaknya Tapi dulu. kan kadang gimana cara meyakinkannya gitu? Ya pelan-pelan ya. Hmm. Suami saya juga mendukung ya, suami mendukung. Saya juga sangat memotivasi ke anak untuk menggunakan hijab ya, karena dia perempuan gitu ya. Kita selalu tanamkan nggak apa-apa adik berbeda sama orang-orang Jepang itu. Karena adik muslim gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi adik kan bisa belajar sama-sama sama mereka, nggak apa-apa gitu ya. Walaupun pakaian kita berbeda, tapi adik kan bisa belajar kanji, adik bisa belajar hiragana, bisa belajar katakana gitu, nggak apa-apa deh. Daijoubu yo, kata saya gitu ya. Oke mah, daijoubu yo, gitu sambil nangis gitu ya. Itu sekitar tahun berapa itu mungkin? Saya berangkat 2005, Safira itu nyusul 2006, setahun kemudian. Sampai 3 tahun gitu di bersama saya. Banyak suka dukanya, tapi alhamdulillah kita bisa lalui dan selesai. Kalau misalnya ini pertanyaan random sih, tapi Ya. kalau misalnya kan anaknya perempuan semua nih, kalau misalnya ingin melanjutkan pendidikan misalnya di luar negeri juga, nah kalau dari kakak sendiri gimana sih gitu? Ya, saya akan kasih izin sebagaimana ibu saya dulu memberikan izin pada saya. Kejar Dewi mau kuliah di mana boleh gitu ya. Yang utama adalah jangan lepas sholat, itu pesan ibu saya. Jangan lepas sholat, waktunya puasa ya puasa gitu ya. Jangan pernah lepas dari berdoa. Nah, itu pesan ibu saya, ya itu saya turunkan ke anak saya. Ya itu, jangan lepas 3 hal itu. Mungkin itu saja sih, mungkin saya udah sebenarnya baru bentar gitu, tapi kayak jadi saya banyak tahu banyak hal gitu. Mungkin di lain kali kita mungkin bisa bahas tentang apa ya, saya menarik tentang ini, isu tentang perempuan gitu, gimana sih kadang perempuan itu di tengah minoritas, atau kadang tentang pendidikan sendiri yang harus kadang ini bahasanya dilema antara status misalnya seorang ibu, lalu bagaimana seorang pelajar atau pekerja gitu. Itu bagaimana kita manage itu semua gitu. Itu penting, mungkin di lain waktu gitu saya bisa berkesempatan dengan Kak Dewi untuk membahas itu. Oke, terima kasih ya Kak ya sudah bersedia gitu diwawancari oleh saya. Mungkin kalau ini di waktu malam ini, tapi mungkin Kakak sangat terbuka sekali dengan kami, sudah berbagi pengalaman atau mungkin nasihat-nasihat yang bisa kami menjadi pedoman gitu untuk ketika menjalankan tugas kita apalagi gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk teman-teman Unila, mungkin semangat seorang mahasiswa harus seperti apa gitu. Ya. Kepada adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi di Universitas Lampung, mari kita jalani peran kita sebagai mahasiswa-mahasiswi. Tugasnya mahasiswa-mahasiswi itu belajar, mengerjakan tugas-tugas deadline dari Bapak Ibu dosennya, mengerjakan laporan-laporan perkuliahan, laporan praktikum dari Bapak Ibu dosennya, kerjakan.
kerjakan dengan ikhlas dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Segera selesaikan perjalananmu dari semester 1 sampai semester seterusnya, dan mudah-mudahan saya doakan segera menjadi sarjana dari Universitas Lampung dan menjadi kebanggaan ya dari Bapak Ibumu yang menunggu dengan bahagia dan bercurah air mata, doa dan keringat untuk membiayaimu sampai menjadi sarjana dari Universitas Lampung. Semangat, fighting, gambatte kudasai. Penutupnya bagaimana kalau bahasa Jepangnya? Penutupnya untuk supaya kasih semangat, Iya, gambatte kudasai. Gambatte 1, 2, 3, gambatte kudasai. Ya, begitulah sosoknya. Banyak hal yang bisa saya ambil hikmahnya ketika bercerita dengannya. Bisa bermula, kita pernah mengalami kesulitan, maka kita harus bisa melakukan kebaikan untuk membantu orang sekitar kita. Selain itu, yang membuat saya sadar adalah peran perempuan sangatlah luas.